Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Anggi Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Kalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ramadhani Herminanti. Ini saya akan membahas pengertian investasi. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Sekolah dan kuliah misalnya dapat dianggap sebagai investasi karena Anda menginvestasikan waktu Anda dengan harapan mendapatkan gelar dan pekerjaan yang baik setelah lulus. Dalam pengertian finansial, investasi adalah ketika seseorang menyimpan uang dalam aset keuangan seperti saham atau obligasi dengan harapan akan menerima lebih banyak uang di kemudian hari. Saya menjelaskan tentang kurva permintaan investasi. Apa kurva permintaan investasi? Adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara suku bunga dengan investasi. Dari data kurva tersebut diketahui bahwa semakin tinggi suku bunga akan semakin rendah investasi. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga akan semakin tinggi investasi. Mengapa semakin tinggi suku bunga jumlah investasi semakin rendah atau kecil? Karena semakin tinggi suku bunga berarti akan semakin banyak jumlah bunga yang harus dibayar oleh investor. Ini terjadi bila investasi dilakukan dari uang pinjaman, sehingga semakin tinggi suku bunga akan membuat para investor malas untuk berinvestasi. Akan tetapi, bila investasi dilakukan dengan uang sendiri, semakin tinggi suku bunga maka akan menurunkan semangat investor untuk berinvestasi, sebab investor akan lebih tertarik membungakan atau meminjamkan uangnya demi mendapatkan jumlah bunga yang diinginkan. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendah investasi. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendah investasi: 1. Harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. 2. Jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. 3. Bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk. 4. Harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. 5. Biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk mengambil bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. 6. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam penghasilan barang dan jasa. 8. Perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa datang sangatlah mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. 9. Kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi komoditas pasar. Misalnya kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai.